Makin panas nih guys, duduk permasalahan si Agus dengan Mbak Nopi. Kayaknya pengacara si Agus yang suka menuduh, bisa dibilang memfitnah Mbak Nopi itu bakal panik kali ini guys. Karena pada Senin sore kemarin kan Mbak Nopi mengadakan konferensi pers terbuka dan dihadiri atau didukung oleh puluhan kuasa hukum atau lawyer guys. Jadi Mbak Nopi ini sangat banyak yang mendukung Mbak Nopi, para lawyer yang mendukung, dan juga di situ ada salah satu perwakilan donatur sekaligus lawyer yang juga mendukung Teh Nopi. Di dalam konferensi pers itu Mbak Nopi menceritakan dari awal ketemu si Agus itu sampai terjadinya permasalahan ini guys. Bahkan di tengah-tengah konferensi pers itu Mbak Nopi sampai meneteskan air mata menjelaskan atau menerangkan duduk permasalahan tentang uang donasi Agus ini. Walaupun mendapatkan somasi atau dilaporkan Agus ke Polda Metro Jaya, Mbak Nopi masih menginginkan untuk pengobatan matanya. Sangat disayangkan ya. Padahal ini hanyalah masalah kecil yang dibesar-besarkan guys. Hanya karena tidak memahami mekanisme bagaimana uang donasi itu harus digunakan, Agus ini malah ujung-ujungnya menyalahkan Teh Nopi. Padahal di awal pembukaan donasi itu sudah dijelaskan Teh Nopi bahwa yang ingin mencantumkan atau minta cantumkan nomor rekening Agus adalah dari pihak keluarganya Agus. Dan di situ pun Teh Nopi sudah memperingatkan atau memberitahukan kepada keluarganya Agus atau istrinya atau siapa, wawanya atau siapalah, harus transparan pada saat uang donasi itu terkumpul. Yang menarik adalah ada slogan baru dari pengacaranya Teh Nopi untuk pengacara sebelah. Dan juga ada tantangan balik untuk pengacara yang petantang petenteng yang katanya bukan lawyer kaleng-kaleng guys. Untuk mencegah ada serangan balik, menurut saya sudahlah, hentikan atau dia menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius. Termasuk pengacaranya. Iya. Pengacaranya hati-hati. Buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Tunggu janjinya. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Gambar pertama. Ini gambar apa? Betul sekali. Ini apa? Babi. Oke, untuk gambar kedua. Awal enggak? Ini apa? Benar sekali. Anjing. Ini anjing. Untuk gambar yang ketiga. Kalau kamu bisa menjawab gambar ketiga, Anda betul-betul. Gambar apa guys? Ya betul sekali. Ini adalah ular. Terima kasih. Berbisa ya. Kami mau sampaikan bahwa konsentrasi tim hukum adalah mempersiapkan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar yang telah disalurkan melalui laporan polisi. Itu tugas pertamanya. Tugas yang kedua, tidak menutup kemungkinan ada sikap perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah menjatuhkan martabat dan nama baik Novi sendiri. Karena kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Novi adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu teman-teman media dukung. Nah, setelah minum itu kan, nah di sini guys, kuasa hukumnya yang bayarin, kan lumayan lah itu ya, 600 sekian lah itu, 600 ribuan gitu. Ya, kan. dia makan juga dari uang Malah donasi. Iya, terus kita kan takut pengacaranya juga juga makan gitu. ditraktir dari uang donasi, gunakan kan? Enggak lah, jadi itu uang pribadi kita jadinya jatuhnya, karena kan uang itu udah dikembaliin semua. Yang bayar masa? Ya, kita, istri, pakai uang Kapan pribadi. uang dikembalikan semua? Sebelumnya kan sudah dipakai, tapi tidak semua dikembalikan. Asa sih lupa. Cash. Iya. Yang diambil dari uang 1, sekian itu. Enggak, Enggak. Kan uang udah dipindahin. Oh, uang kamu. Iya, jadinya uang jatuhnya uang istri saya Oke, itu. terus yang itu. Padahal cuma ditraktir es kopi susu guys. Malah itu diungkit-ungkit di podcastnya Uya Kuya. Ini sudah sangat
memalukan sih guys. Karena hal yang kecil atau sangat sepele itu diungkit si Agus ini di podcastnya Uya Kuya. Mau tidak mau Bang Gary ini terpaksa menceritakan kebenarannya guys. Jadi di situ ditraktir bukan makan ya guys, tapi hanya minum es kopi susu. Aduh. Yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya Bang Agus ya. Bisa dicek aja itu ada fotonya tuh, ada gelasnya. Tapi ya nggak apa-apa. Memang di situ ini belum pernah belum ya. Sebenarnya menurut kita kurang etis ya dibahas itu ya. Iya, sangat dibahas ya, betul. Juga bantu luruskan. Aku pribadi sih. Nah, di sini guys. Dengan proses ini berjalan, kita ikuti aja sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus untuk melanjutkan pengobatannya. Masih berharap melanjutkan pengobatan sesuai dengan rencana tindakan awal. Mau saya dilaporkan pasal apapun, saya terima dan saya jalani. Sekali lagi mohon maaf, bukan saya menantang, tapi saya di sini hanya bisa menerima semuanya, gitu. Tapi sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya mendengar Mas aja Agus Mbak, bisa nggak melihat. kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harus dijalani. Itu aja. Aduh Gus, semoga kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Nopi tadi. Kamu memang sangat keterlaluan. Walaupun dilaporkan Mbak Nopi masih menginginkan pengobatan mata kamu. Di mana hati nuranimu Gus? Apakah juga ikut buta bersamaan dengan matamu? Sadar Gus. Gimana mungkin terkait dengan Agus Salim nih, kasus donasinya kisruh. Ibu sendiri melihatnya seperti apa? Bahkan sudah dilaporkan yang tadi sudah disebutkan juga. Ini adalah para atau bahkan kuasa hukum, mungkin sekaligus donatur. Sebenarnya berdasarkan undang-undang yayasan bahwa pemilik yayasan bertanggung jawab atas semua dana yang masuk, ya. Walaupun memakai rekening pribadi itu harus dipertanggungjawabkan. Ada di Permensos itu mengatakan bahwa harus ada laporan berkala dan wajib juga melaporkan kepada akuntan publik. Dan akuntan publik ini akan dicek oleh Insos ya, dan oleh Kementerian Keuangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Teteh Novi sudah betul ya. Ini uang masyarakat, uang yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat gitu. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, saya rasa itu kesalahan bukan kepada Teteh Novi, tapi kepada orang yang diberikan kesempatan untuk dibantu tapi tidak menggunakan waktunya dengan baik. Tapi ada yang bilang kan kalau misalkan udah hak Agus, uang itu adalah hak Agus. Iya, mau diapakan aja. Iya, mau diapakan aja, itu gimana pendapatnya? Mungkin kalau secara pribadi, misalnya dia membuka donasi sendiri, saudara-saudaraku, netizen dan citizen, saya sedang sakit mata, bisakah membantu saya? Boleh. Tapi ini dibawahi oleh yayasan. Dan yayasan punya undang-undang tersendiri yang mewajibkannya untuk bertanggung jawab. Nah, itu ada undang-undangnya. Bisa dilaporin polisi lagi. Tapi mungkin seyogianya itu kan uang donasi yang dikumpulkan dari masyarakat biasa seperti Mas Budi. Salah atau benar sih Mas melihat atau menilainya? Salah atau benar? Salah dong. Salah dong. Kalau dipergunakan bukan kalau saya tahu mau dipergunakan buat bayar utang kan, saya pasti nggak akan itu dong ngasih balik dong. Jangan-jangan aku saya juga pasti banyak utang kok. Nah, ini adalah donatur sekaligus juga lawyer guys. Gitu kan prinsipnya kan, kita kan nolong Agus karena ngeliat matanya seperti itu kan, ternyata malah dipergunakan untuk hal-hal yang bukan sampai situ aja kita anggap hilaf ya, tapi sampai melaporkan polisi dan LP-nya bertambah terus. Udah Agus, kamu punya hati lah, dia punya hati lah, jangan kayak gitu lah. Ya. Ada dugaan nggak sih Mas kayak Agus ini kan banyak banget netizen yang menghujat disetir oleh keluarganya, Mas sendiri ada anggapannya seperti apa? Beranggapan, berpendapat. Ya mungkin kalau Agus pribadi kan dia pasti kan bukan orang hukum kan, dia mungkin belum pernah ke kantor polisi juga kita nggak tahu kan, ya mungkin karena dia punya kuasa hukum yang mungkin dia berikan advice seperti itu, karena saya yakin gitu
belum tentu Agus pernah ke kantor polisi aja saya nggak tahu ya. Tapi dengan bikin LP sampai sebanyak itu ya, mungkin ada yang ngasih advice ya kali kan. Kalau dengan keluarganya Mas Agus sendiri, Mas mereka seperti apa? Saya tidak simpati sekali. Karena harusnya kalau dia bisa memberikan pendapat ya harusnya jangan dilaporin lah Tenovi harusnya kan. Uangnya masih utuh kan. Iya. Udah tahu keributannya seperti kan keluarganya Tenovi bisa keluarganya Agus bisa memilih kan. Kalau udah tahu bahwa ini pada ujungnya malah menyudutkan Tenovi pribadi, janganlah dilanjut gitu kan. Sedangkan dia bisa untuk apa sih? Saya nggak berani ngomong sembarangan, harus dilaporin lagi. Tapi ketika Novi di sudut seperti ini, itu bikin Mas sendiri percaya atau enggak? Nah, saya kalau boleh saya sedikit kasih pendapat hukum ya, karena saya lawyer juga ya. Saya yakin 100% bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada Tenovi itu seharusnya tidak bisa dikenakan. Kalau bicara pencemaran nama baik, itu kan ada undang-undangnya ya, bunyinya jelas. Setiap orang boleh menuduh kok. Yang penting dibuktikan dengan fakta ya. Nah, Bang tadi adalah salah satu perwakilan donatur sekaligus juga seorang lawyer, guys. Sangat kecewa dengan Agus Salim ini, guys, karena sudah melaporkan Mbak Nopi. Dan juga sangat kecewa kepada keluarganya Agus, sampai masnya tadi bilang sudah tidak simpati lagi dengan keluarganya Agus, guys, karena kelakuan Agus dan juga keluarganya. Tenovi itu punya di dalam mutasi rekening koran tadi itu, uang tersebut dipergunakan bukan untuk pengobatan mata, kan itu yang selalu digembar-gembar kan. Nah sebenarnya saya mau tanya ya, ini pendapat saya pribadi, saya mau tanya, uang itu kepentingannya untuk apa sih? Pengobatan mata kan? Iya. Berarti uangnya dimanapun nggak ada masalah kan? Iya. Selama uang tersebut ketika si Agus datang ke rumah sakit, bilnya dibayarkan oleh pihak yayasan, terus masalahnya apa? Betul nggak? Betul. Betul kan? Karena Betul. itu terjadi kemarin waktu Agus, saya lihat WhatsApp-nya itu, Agus tuh istrinya itu nagih pakai bill, jadi udah ditalangin dulu sama istrinya sama keluarganya Agus, itu langsung kok dibayarin sama pihak yayasan. Orang-orang yang di belakang ini baik teman saya yang berlawanan dengan saya udah gua nggak anggap teman lagi, karena mereka saya anggap tidak sayang sama manusia yang buta. Kalau misalnya masih orang-orang normal lu lawan sih, gua sih masih anggap wah mungkin lu pengen ngetop, tapi kalau udah lawan orang buta, lu nyerang gue. Bukan masalah butanya, Bang. Lu gak usah berteman sama gue lagi deh. Karena teman gue adalah orang-orang yang punya tingkat kemanusiaan gitu. Jangan berpikir Novi ini lama membantu orang, bukan itu persoalannya. Persoalannya yang terjadi ya. Kalau Novi benar, Agus salah, kan uangnya ada. Uang 1,3 miliar ada di Novi ya. Ya, dia tinggal betul. luruskan. Ini tidak komen jelek orang, dia posting di akun dia yang sebegitu banyak follower. Tiba-tiba ya malu. Kemudian dia libatkanlah bapaknya diwawancara, yang punya uang itu kan Agus. Ya kalau memang Tunggu. Yang punya uang Agus itu bukan uang Agus, tapi uang donasi. Dan uang donasi itu harus jelas bagaimana penggunaan atau pengeluarannya. Aduh, bagaimana nih Bang Pahat ini? Saya nggak paham dah cara berpikirnya. Justru kalian, siapa yang nggak percaya Agus, kalian buat sehingga Agus nggak dipercaya. Nah muncul selama ini kalian ngurus balita, ngurus ODGJ. Mereka nggak bisa komplain. Kan? Sekarang Agus manajer, ada pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas, ya pusing lah kalian menghadapi kita. Iya, Anda yang bikin pusing Anda. Saya melihat kalau pekerja kemanusiaan tuh harusnya dia cari kita, oh Mas Farhad kita luruskan ini uangnya ada, ini tidak. Ini memang mereka karena ada Anda di sana. Menurut saya lawanmu bukan Farhad Abbas, lawan kalian adalah hukum. Jadi tuh, salah menurut Anda hukum. Dan sadarlah gitu. Mau diputar balik bagaimanapun, di mana-mana teman gue yang pinter-pinter bilang uangnya Agus, udahlah. Mana-mana. Biarkan aja dinikmati uangnya. Betul, uang Agus. Ngapain dicampurin lagi? Gak bisa gitu. Dikasih lagi ngomong soal 50 kasih gini ya. Ini tadi saya sudah dapat izin dari senior. Kalau seandainya. Nah guys, kita dengarkan tadi Bang Hermawan ini sebelum ngomong aja punya adab, minta izin dulu kepada senior. Ada pengacara yang mengatakan bahwa ya kalau seandainya dia tidak bisa ya menggiring atau memasukkan Novi ke penjara, dia siap berhenti ya jadi pengacara. Sekarang untuk mengimbangi ya, untuk mengimbangi tantangan. Diimbangi nih guys. Orang itu ya. Sekarang saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Mantap. Kalau seandainya dia bisa ya, apalagi terkait dengan narkoba ya,
ya bilang punya bukti tentang narkoba terkait dengan Nopi. Kalau dia mampu ya terkait dengan narkoba bisa menjaring Nopi, saya yang berhenti jadi pengacara. Mantap. Catat. Kan udah minta maaf ya bang. Ya. Ditantang balik. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Sekolah di mana, bro? Jangan Sekolah dulu baru berpikir. Ya ini nih ya sini. Kalau sampai nanti Agus pada akhirnya tidak dapat penyembuhan, sementara ada uang yang tersedia untuk pengobatan, ada orang menawarkan juga untuk mencabut LP, ada tawaran uang, dan pada akhirnya Agus tidak dapat pengobatan dalam rangka penyembuhan, yang bertanggung jawab adalah orang yang sekitarnya. Ingat itu. Teman-teman, memang di dalam undang-undang advokat ada yang namanya hak imunitas. Ya, hak imunitas itu berlaku ketika kita sedang memegang klien, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi ada tapinya, ada pasal berikutnya yang menyatakan dengan niat baik. Dan saya menilai bahwa pengacara dari Agus ini sudah melampaui batas. Betul. Sudah tidak punya etika dengan menjelekkan, membusukkan, penggunaan karakter terhadap klien kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Ya, bahwa saudara Erdelo, rekan sejawat saya yang luar biasa, yang terhormat, saya anggap Anda sudah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan kewenangan Anda sebagai pengacaranya Agus. Bahwa kewenangan Anda adalah tentang LP pasal 27, pasal 45 Undang-Undang ITE dan 310, 311 KUHP dan kemudian 369 KUHP. Dan saya menilai kalian semua itu tidak punya ilmu. 369 adalah delik aduan absolut dan kalian melaporkan salah satu dari kalian sebagai pengacara. Sekolah di mana, bro? Terima kasih. Sekolah di mana, bro? Sekolah di mana, bro? Makanya, bro, kalau ngomong itu harus pakai otak dulu, baru ngomong. Dipikirkan dulu, baru ngomong. Jangan petantang petenteng, menuduh orang tanpa ada bukti yang jelas. Akhirnya tadi ditantang balik oleh Bang Hermawan, dan kayaknya ini bakal panjang kasus ini kalau Agus tidak mencabut laporannya, guys. Ya, mungkin tadi lupa saya bilang bahwa di konferensi pers itu pun Mbak Nopi menjelaskan bahwa jangan lagi membuli Agus. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mengetahui bahwa Mbak Nopi ini masih peduli dengan Agus, dengan kesehatan Agus. Oke guys, bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.